Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan membahas jawaban mengenai kuis untuk mata kuliah pemodelan dan simulasi. Saya Yuliana Astuti, NIM F1 dan 018061. Pada pembahasan berikut ini, ada beberapa topik dan soal beserta pembahasannya. Untuk topik yang pertama yaitu pemrograman linier. Sebidang tanah seluas 30 meter persegi akan ditanami 50 pohon mangga dan jambu. Setiap satu pohon mangga membutuhkan tempat 1 meter persegi, sedangkan pohon jambu setengah meter persegi. Setelah 5 tahun, setiap pohon mangga menghasilkan Rp20.000, jambu Rp15.000 tiap pohonnya. Berapa perbandingan terbaik agar mendapatkan panen dan untung yang maksimal? Nah, penyelesaiannya ada beberapa tahap. Yang pertama, kita merubah soal tersebut ke dalam bentuk matematika. Untuk pohon mangga, kita misalkan X, pohon jambu kita misalkan Y. Untuk tanahnya, satu pohon mangga membutuhkan 1 meter persegi, satu pohon jambu membutuhkan setengah meter persegi dengan kapasitas seluruh tanah yaitu 30 meter persegi. Untuk pohonnya, satu pohon mangga, satu pohon jambu, dan kapasitas keseluruhannya yaitu 50 pohon. Untuk pendapatan per pohonnya, pohon mangga menghasilkan Rp20.000, pohon jambu Rp15.000. Nah, di sini modal matematikanya. Untuk tanah, X plus setengah Y kurang dari sama dengan 30. Untuk pohonnya, X plus Y kurang dari sama dengan 50. Untuk keuntungan maksimalnya 2000X plus 15.000Y. Di sini kita membuat kurvanya. Untuk garis yang hijau ini menandakan pertidaksamaan yang pertama. Untuk garis yang berwarna merah menandakan pertidaksamaan yang kedua. Nah, kita akan mengarsir daerah yang dilewati oleh kedua garis tersebut. Di sini menghasilkan 4 titik, yaitu titik A, B, C, dan D. Untuk mendapatkan keuntungan maksimalnya, untuk mengetahui keuntungan maksimalnya, kita harus memasukkan titik-titik tersebut ke dalam persamaan keuntungan maksimal, yaitu 2000X plus 15.000Y. Untuk titik A, 0,0 menghasilkan Rp0. Untuk titik B, 30,0 menghasilkan Rp600.000. Untuk titik C, 10,40 menghasilkan Rp800.000. Dan untuk titik D, 0,50 menghasilkan Rp750.000. Nah, didapatkan keuntungan maksimalnya yaitu Rp800.000. Untuk topik yang kedua yaitu pemrograman dinamik. Berbasis pendekatan solusi, setiap tahap sudah memiliki solusi atau iterasi terbaik. Mungkinkah akan mendapatkan lebih apabila saat ini keuntungan maksimum 20 juta dengan menempatkan 3 sales di utara. Nah, di sini sudah terlihat data persebaran penjualnya untuk di daerah utara, timur, dan selatan, beserta pendapatan yang didapatkan. Untuk yang pertama, kita mencari alokasi daerah selatan. Di sini keadaan 1, tenaga penjual tersedia ada 0 penjual, 1 penjual, 2 penjual, dan 3 penjual, karena kita memiliki 3 penjual maksimalnya. Untuk keputusan 1, alokasi tenaga penjual untuk 0, yaitu 0 orang, keuntungannya 2 juta. Untuk 1 penjual bisa 0, bisa 1, dengan keuntungan maksimalnya 6 juta. Untuk 2 penjual bisa 0, bisa 1, bisa 2, dengan keuntungan 10 juta, yang terbesar. Dan untuk 3 bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, dengan keuntungan terbesar 16 juta. Kemudian yang kedua, kita mencari alokasi daerah timur dengan menggabungkannya dengan tahap yang pertama tadi. Seperti yang sebelumnya, ada 0, 1, 2, dan 3 pekerja. Alokasinya sama seperti sebelumnya, 0, 0, 1, untuk 2, 0, 1, 2, untuk 3, 0, 1, 2, 3. Nah, di sini dimasukkan penghasilannya sesuai dengan data yang ada di soal. Untuk 0 rupiah, untuk 1 maksimalnya 9 juta, untuk 2 penjual maksimalnya 15 juta, dan untuk 3 penjual maksimalnya 18 juta. Di sini kita gabungkan dengan alokasi daerah selatan yang sebelumnya. Namun di sini kita sesuaikan. Misalkan ada 1 penjual, di daerah timur ada diletakkan 0 penjual. Jadi jika di daerah timur diletakkan 0 penjual, maka di daerah selatan diletakkan 1 penjual. Jika di daerah timur 1 penjual, maka di daerah selatan 0 penjual. Nah, jika keseluruhan ada 2 penjual, jika di daerah timur ada 1 penjual, maka di daerah
selatan juga 1 penjual. Jika di daerah timur 2 penjual, maka di daerah selatannya 0 penjual. Di sini tinggal memasukkan berapa keuntungan yang didapatkan berdasarkan pada tahap yang sebelumnya. Kemudian pendapatannya dijumlahkan. Jadi untuk 0 penjual maksimal 2 juta, untuk 1 penjual 11 juta, untuk 2 penjual 17 juta, dan untuk 3 penjual 21 juta. Kemudian yang ketiga, alokasi daerah utara. Di sini digabungkan dengan alokasi pada tahap kedua. Di sini sama seperti sebelumnya, 0, 1, 2, 3, dan disesuaikan juga jika di timur dan selatan 1, maka di utaranya 0. Jika di timur dan selatannya 0, maka di utaranya 1. Kemudian pendapatannya dijumlahkan juga, disesuaikan seperti yang sebelumnya. Kemudian didapatkan dari hasil akhir ini pada kolom total pengembalian R1, R2, R3, didapatkan keuntungan maksimal yaitu 24 juta. 24 juta ini alokasinya untuk di daerah selatan 0 penjual, di timur 2 penjual, dan di utara 1 penjual. Totalnya ada 3 orang dengan pengembalian penjualan maksimal 24 juta. Kemudian untuk topik yang ketiga, teorema Bayesian. Sebuah perusahaan mempunyai 3 buah mesin A, B, C yang memproduksi sebuah produk makanan. Mesin tersebut berturut-turut memproduksi makanan 60%, 30%, dan 10% dari banyak unit produk makanan yang diproduksi. Masing-masing mesin memiliki potensi kerusakan produk yang dihasilkan adalah 2%, 3%, dan 4%. Ketika satu unit sampel rusak diambil secara acak, hitunglah probabilitas bahwa unit tersebut berasal dari mesin C, atau dapat diasumsikan PCR. Jadi kita identifikasikan terlebih dahulu. Untuk produksinya, mesin A 60% 0,6, mesin B 30% 0,3, mesin C 10% 0,1. Kemudian untuk kerusakannya, mesin A 2% 0,02, mesin B 3% 0,03, mesin C 4% 0,04. Di sini untuk mendapatkan probabilitas bahwa sampel rusak yang diambil secara acak berasal dari mesin C, rumusnya adalah PC dikali PRC per PA dikali PRA ditambah PB dikali PRB ditambah PC dikali PRC. Jadi 0,1 dikali 0,04 per 0,6 kali 0,02 ditambah 0,3 dikali 0,03 ditambah 0,1 dikali 0,04. Hasilnya 0,004 per 0,025 sama dengan 4 per 25. Jadi probabilitas sampel tersebut berasal dari mesin C adalah 4 per 25. Kemudian materi keempat yaitu regresi dan korelasi. Di sini datanya terlihat seperti ini. Nah, tahap yang pertama yaitu kita akan mencari nilai Y min Y aksen, X min X aksen, X kali Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. Dari data yang sudah diberikan, kita mencari jumlahnya dan rata-ratanya. Untuk Y min Y aksen ini berasal dari hasil pekerjaan pada tiap baris dibagi dengan dikurang dengan rata-rata. Kemudian X min X aksen dari skor tes dikurang rata-rata, X kali Y dari sini min 7 kali min 1, 12 kali 2, min 19 kali min 4. Kemudian X kuadrat, dari sini min 1 kuadrat, 2 kuadrat, min 4 kuadrat. Kemudian Y kuadrat dari sini min 7 kuadrat, min 12 kuadrat, min 19 kuadrat, dan seterusnya. Didapatkan jumlah dari setiap kolom ini berada di baris sum. Kemudian untuk regresi, rumusnya yaitu untuk B, sigma XY per sigma X kuadrat sama dengan 185 per 36 sama dengan 5,138. Jika dibulatkan menjadi 5,14. Untuk A-nya sama dengan nilai
Rata-rata Y dikurang B kali rata-rata X sama dengan 37 dikurang 5,14 dikali 7 sama dengan 1,02. Nah, untuk model positifnya Y aksen sama dengan 1,02 ditambah 5,14X. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan atau beberapa hasil. Untuk X sama dengan 3, maka Y aksennya sama dengan 16,44 hasil pertama. Untuk X sama dengan 4, maka Y aksennya sama dengan 21,58 untuk hasil yang kedua. Kemudian untuk X sama dengan 5, maka Y aksen sama dengan 26,72 hasil yang ketiga. Kemudian untuk korelasinya, R sama dengan N sigma I sama dengan 1 sampai 8 XI kali YI per akar sigma I sama dengan 1 sampai 8 XI kuadrat kali akar sigma I sama dengan 1 sampai 8 YI kuadrat. Jadi di sini tinggal dimasukkan datanya. R sama dengan 185 per akar 36 kali akar 968 sama dengan 185 per 186,676 sama dengan 0,99. Kemudian untuk topik yang kelima yaitu fazi AHP. Menentukan wilayah mana yang akan dibangun jalannya apabila diketahui kriteria yang menentukan. Peluang UMKM 2 kali lebih penting dari peluang investasi. Kemudian peluang investasi 3 kali lebih penting dari jumlah rumah di daerah tersebut. Dan peluang UMKM 4 kali lebih penting dari jumlah rumah di daerah tersebut. Di sini ada beberapa tahap. Yang pertama, identifikasi. Berdasarkan soal tersebut, kita akan membuat tabel peluang investasi, peluang UMKM, dan jumlah rumah. Seberapa penting peluang investasi, peluang UMKM, dan jumlah rumah? Berdasarkan soalnya, kita didapatkan peluang investasi sama dengan peluang investasi. Peluang investasi di sini setengah kali lebih penting dari peluang UMKM. Peluang investasi 3 kali lebih penting dari jumlah rumah. Peluang UMKM 2 kali lebih penting dari peluang investasi. Peluang UMKM 1 kali lebih penting dari peluang UMKM. Dan peluang UMKM 4 kali lebih penting dari jumlah rumah. Dan begitu juga seterusnya. Untuk tabel di bawahnya sama saja, cuma untuk pecahan ini dijadikan desimal untuk proses perhitungan berikutnya. Kemudian yang berikutnya, kita akan mengkuadratkan matriks berpasangan. Untuk eigenvektor yang pertama, dari data-data ini, kita kalikan dengan dirinya sendiri. Perkalian matriks menghasilkan hasil seperti ini. 2,99, 1,75, 8,00, 5,32, 3,00, 14,00, 1,16, 0,67, dan 2,99. Kemudian, setiap baris kita jumlahkan. Kemudian, setiap baris kita jumlahkan. Untuk baris yang pertama, 12,74 jumlahnya. Untuk baris yang kedua, jumlahnya 22,32. Dan untuk baris yang ketiga, jumlahnya 4,815. Kemudian semua kolom ini kita jumlahkan, menghasilkan 39,875. Kemudian di sini kita bagi untuk kolom yang pertama, untuk baris yang pertama 12,74 dibagi 39,875 menghasilkan 0,3195. 22,32 dibagi 39,875 menghasilkan 0,5597 dan 4,815 dibagi 39,875 menghasilkan 0,1208. Kemudian eigenvektor yang kedua. Hasil di sini dikalikan dengan dirinya sendiri. Menghasilkan 27,4101, 15,8025, 72,34, dan seterusnya. Kemudian seperti sebelumnya, ini dijumlahkan, baris kedua dijumlahkan, ketiga dijumlahkan, kemudian satu kolom ini dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlahnya, menghasilkan ini. Untuk kesimpulan modelnya,
Untuk eigenvektor yang pertama yaitu 0,3195, 0,5597, dan 0,1208. Dikurang dengan eigenvektor yang kedua yaitu 0,3194, 0,5588, dan 0,1216. Menghasilkan selisihnya 0,0001, 0,0009, dan minus 0,0008. Jadi prioritas pembangunannya yaitu yang pertama UMKM dengan nilai selisih skala eigenvektor 0,0009, yang kedua investasi dengan nilai selisih skala eigenvektor yaitu 0,0001, dan yang ketiga rumah dengan nilai selisih skala eigenvektor minus 0,0008. Jadi di sini prioritas pembangunannya untuk yang paling tinggi yaitu dilihat dari nilai selisihnya yang lebih tinggi. Kemudian di sini datanya sudah disediakan. Jadi untuk eigenvektor putaran 1 UMKM sama seperti perhitungan eigenvektor sebelumnya yaitu 1, 2, 5, 1, 0,50, 1, 3, 2, 0,20, 0,33, 1, 0,25, 1, 0,50, 4, dan 1. Dikalikan dengan dirinya sendiri menghasilkan seperti ini. Kemudian dijumlahkan dan dibagikan dengan jumlahnya. Menghasilkan ini 0,3741, 0,2935, 0,0735, 0,2588. Begitu juga untuk investasi menghasilkan 0,1055, 0,2574, 0,0571, dan 0,5801. Kemudian untuk peluang jumlah rumahnya, jumlahnya ini langsung ditambahkan menghasilkan 113, kemudian 34 dibagi 113 menghasilkan 0,3009, 0,2389, 0,2124, dan 0,2478. Jadi hasil analisanya, ketiga peluang tersebut, investasi, UMKM, dan rumah dikalikan dengan model eigenvektor yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Itu ini. Kemudian didapatkan hasil 0,2794 untuk lokasi AMP, 0,2753 untuk lokasi SEK, dan 0,0852 untuk lokasi MAT, dan 0,3601 untuk lokasi SAN. Kemudian yang keenam, forecasting. Lakukan proses triple exponential smoothing pada data berikut untuk mengisi nilai prediksi harga saham pada tanggal 26 April 2021. Berikut datanya. Nah, di sini rumus triple exponential smoothing untuk pemulusan yang pertama yaitu S aksen T sama dengan AXT plus 1 min alpha X S aksen T min 1. Kemudian S double aksen T sama dengan alpha kali S aksen T plus 1 min alpha kali S double aksen T min 1. Untuk S triple aksen T sama dengan alpha S double aksen T plus 1 min alpha dikali S triple aksen T min 1 untuk pemulusan yang ketiganya. Kemudian untuk pencarian nilai AT, BT, dan CT. Untuk AT-nya 3 dikali S aksen T dikurang 3 S double aksen T dan dikurang S triple aksen T. Untuk BT-nya, yang semuanya untuk BT, CT, dan F-nya rumusnya seperti ini. Kemudian di sini kita menggunakan alfa 0,15. Pertama kita mencari nilai pemulusan tunggal untuk S aksennya, pemulusan ganda S double aksen, pemulusan triple S triple aksen, dan AT, BT, CT, dan ramalannya. Jadi di sini didapatkan data-datanya untuk perhitungannya. Nah, setelah didapatkan nilai-nilai yang di tabel S aksen, S double aksen, S triple aksen, AT, BT, CT, dan ramalannya, baru didapatkan hasil untuk yang tanggal 26 April 2021, yaitu 5,969. Itu sudah mendekati dengan ramalannya, yaitu 5,9578. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.